Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Baiklah, pada kesempatan hari ini Bapak akan memaparkan materi mata pelajaran Teknik Dasar Otomotif atau TDO ya. Nah, di sini materi untuk TDO atau Teknik Dasar Otomotif yang Bapak bahas adalah APAR. Apa itu APAR? APAR itu alat pemadam api ringan ya. Sering kalian lihat di mana? Biasanya di pom bensin ya. Ya, ataupun di pabrik-pabrik yang biasanya untuk pencegah kebakaran ya, untuk kebakaran, untuk pencegah kebakaran awal. Nah, itu tabungnya kalian lihat ya, macam-macam, nanti akan kita bahas. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu sumber api itu apa saja. Jadi sumber api itu bisa terjadi bila mana ada tiga komponen, yaitu ada bahan bakar, ada panas, dan ada oksigen. Nah, ya, jadi kalau bahan bakar tidak ada panas atau seperti korek api ataupun percikan, itu tidak akan terbakar ya. Jadi terus ditambah lagi adanya oksigen atau udara. Jadi terjadi kebakaran itu karena tiga komponen ini, ada bahan bakar, ada panas, ada oksigen. Panas itu yang ditimbulkan dari gesekan atau percikan ya. Kemudian cara mencegah api ya, tanpa bahan bakar, tanpa panas, tanpa oksigen. Nah, dihilangkan tadi yang tiga komponen itu atau dijauhkan. Kemudian yang tadi cara-cara menghindari kebakaran. Ya, kita bahas tanpa bahan bakar atau take away fuel. Jadi bahan bakar yang berbahaya itu seperti sampah dan limbah itu ya artinya dijauhkan dari sumber api atau panas ya. Jadi bahan bakarnya disingkirkan atau dipisahkan, kemudian disimpan bahan bakar tersebut di tempat yang aman ya, dan untuk penggunaannya juga harus hati-hati. Tulis untuk penyimpanan bahan bakar tadi ditulis dilarang merokok. Ya, kemudian suhu ruangan penyimpanan bahan bakar tidak boleh lebih dari 30 derajat. Jadi ini sumber panas nih kalau lebih dari 30 derajat. Kemudian tanpa panas, nah kalau bisa bekerja dengan panas juga kalian hati-hati, misalnya ngelas ya, nyolder, itu juga sumber panas ya, jadi harus hati-hati. Kemudian menghilangkan sumber panas yang tidak dingin. Nah, untuk itu juga menghilangkan sumber panas itu yang dijauhkan daripada bahan bakar yang mudah terbakar ya. Tanpa oksigen, nah itu jauhkan bahan bakar yang mudah terbakar. Jangan jauhkan dari misalnya tabung oksigen, juga itu mudah sekali terbakar ya bila mana ada bahan bakar, ada panas, dan ada tabung oksigen. Kalau tidak tidak apik ataupun tidak baik dalam penggunaannya. Kemudian memadamkan api dengan menutupnya sehingga tidak berhubungan dengan oksigennya. Contohnya kalian pernah lihat ada simulasi kebakaran, itu ada sampah di dalam tong, kemudian dibakar, apinya membesar, kemudian hanya ditutup dengan karung basah, lalu apinya langsung padam. Jadi suplai oksigennya itu langsung ditutup oleh karung basah ya, jadi langsung apinya mati. Cara menghindari kebakaran, hati-hati dengan listrik, kemudian alat kabel stop kontak juga harus dalam keadaan bagus. Kalau kelihatan gosong atau meleleh juga harus hati-hati. Kemudian kualitasnya juga peralatan listrik harus dilihat. Jangan membebani kabel yang berlebihan ya. Jadi kadang-kadang kalau kita sering lihat itu ada satu stop kontak bertumpuk-tumpuk listriknya, itu juga hati-hati ya, bisa kelebihan beban arusnya juga bahaya. Kemudian isolator itu kabel yang terkelupas ya. Jadi kalau kabel terkelupas itu bisa menimbulkan percikan, atau mungkin kabelnya kejepit atau terkelupas, sehingga korsleting juga bisa terjadi percikan api ya. Apalagi ada gas LPG ya kalau yang mudahnya. Kemudian terakhir, jangan gunakan api sebagai penerangan. Jadi kalian hati-hati, terutama misalnya sedang api unggun, itu harus benar-benar jauh daripada barang-barang yang boleh terbakar yang lainnya ya. Misalnya api unggun atau menyalakan lilin misalnya pada saat mati lampu juga harus hati-hati, kecuali kalau lilinnya itu punya dudukan atau perlindungan ya, supaya tidak tiba-tiba jatuh kebakaran ya. Jadi itu penanganannya harus apik. Klasifikasi api, nah kalau menurut asosiasi ya, seperti National Fire Protection Association yang Amerika yang sebagai rujukannya, ini sebetulnya klasifikasi kebakaran itu ada 6 ya.
Cuma Bapak bahas cuman 4 kelas saja yang berhubungan dengan otomotif, itu kelas A, B, C, dan D. Jadi kebakaran kelas A itu, B, C, D itu seperti apa? Ini simbolnya saja biar kalian ingat. Kita uraikan sebagai berikut. Oh ya, ini untuk mencegah timbulnya kebakaran. Kosongkan tempat sampah ya, jangan dibiarkan menumpuk. Kalau tiba-tiba ada orang buang ini apa puntung rokok bisa kebakaran. Jangan menyimpan timbunan kain di dalam loker ya. Jadi kalian loker itu tempat penyimpanan biasanya untuk penyimpanan barang atau baju, kemudian ada timbunan kain atau majun yang mengandung minyak atau oli ataupun bensin, terus kalian masukkannya, itu juga bahaya. Terus bau yang menyengat mudah terbakar oleh panasnya ruangan. Nah, bau yang menyengat ya contohnya itu gas LPG ya. Misalnya bocor, ya, tiba-tiba kalian menyalakan korek api, terjadi ledakan, atau menyalakan listrik, bisa terjadi ledakan ya. Menyambar sih percikannya. Kemudian bersihkan tempat kerja Anda secara teratur ya. Jadi tempat kerja juga dibersihkan dari kertas-kertas, dari misalnya ada oli yang tumpah dan sebagainya. Buang kotoran dan limbah pada wadah yang benar. Nah, kotoran limbah itu jangan dibuang sembarangan, dicolokan atau di pinggir jalan ya. Itu oli misalnya kadang dibuang sembarangan ya, ataupun lap-lap yang bekas bensin, itu jaga, hati-hati. Buang kain lap yang berminyak dan berlemak di tempat sampah yang ditutup ya. Jadi kalau tempat sampahnya bertutup dari logam ya, artinya lebih lebih safety ya, lebih aman. Kemudian kebakaran kelas A itu seperti apa? Ya, kebakaran kelas A itu biasanya bahan-bahan yang mudah terbakarnya seperti kertas, plastik, kain, kayu, karet. Yaitu kelas A, ingat. Bahan yang ini sehari-hari kita sering temuin ya. Jadi pabrik-pabrik juga kalau yang menghasilkan kertas, plastik, kain, kayu juga ini termasuk resiko kebakaran kelas A. Adapun alat pemadam api ringan atau APAR yang cocok untuk kelas A yaitu yang jenis cairan atau water, busa atau foam, jenis tepung kimia atau dry powder ya. Jadi ini untuk kelas A ini yang cocok itu ternyata cairan, busa, dan tepung kimia, bahan-bahan pemadam apinya. Kemudian kebakaran kelas B itu bahan-bahan cair yang mudah terbakar ya. Kelas B itu seperti minyak, bensin, solar, oli, alkohol, cat, solvent, metanol. Nah, itu bahan yang mudah terbakar, bahan cair ya. Alat pemadam api ringan atau APAR yang cocok untuk kelas B adalah jenis karbon dioksida atau CO2, busa atau foam, tepung kimia atau dry powder ya. Ini untuk alat pemadam kebakaran kelas B. Kemudian untuk kebakaran kelas C, kebakaran disebabkan oleh instalasi listrik yang bertegangan. Nah, jadi ini kalau misalnya di instalasi listrik terjadi kebakaran, untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang banyak instalasi listriknya, nah ini alat pemadam api ringan yang cocok untuk kelas C ini adalah APAR karbon dioksida CO2 dan APAR tepung kimia atau dry powder. Nah, sekarang kebakaran kelas D itu kebakaran yang disebabkan oleh bahan logam yang mudah terbakar seperti sodium, magnesium, aluminium, litium, dan potasium. Nah, ini ternyata logam-logam juga ada yang bisa terbakar ya. Nah, ini perlu APAR yang khusus dalam memadamkannya ya. Ini nanti dijelaskan lebih lanjut ya. Sedangkan di otomotif itu mungkin lebih banyak ke peralatan listrik yang kelas C yang kebakarannya ya. Ataupun kelas A juga bisa, kayu, ataupun kelas B ya. Jadi untuk otomotif mungkin kebakaran kelas A, B, dan C. Oke. Alat pemadam api portable tadi ada pemadamnya berisi air, berisi karbon dioksida atau busa dan foam atau foam. Nah, pemadam air, kebakaran yang berisi air ya untuk kelas A ya, ini tinggal dibaca saja ciri-cirinya dan juga cara-caranya ya. Pemadam kebakaran yang berisi air itu untuk kelas A, dicat warna merah ya. Kemudian itu kebakaran untuk yang tadi yang air, sekarang yang karbon dioksida atau CO2 ini untuk kebakaran kelas B dan C. Ini ciri-cirinya ya, bisa dibaca saja. Kemudian pemadam kebakaran dengan busa atau foam untuk kelas api kelas A dan B ya, berwarna biru ya.
Ini ciri-cirinya di tabungnya maupun caranya untuk penggunaannya bisa dibaca saja. Kemudian pemadam kebakaran dengan tepung kering atau apa tadi, bubuk kering, dry powder ya, untuk memadamkan api kelas B dan C. Dan ini ada bisa dibaca juga ciri-cirinya, tabungnya warna merah dengan lingkaran putih ya, seperti itu. Kemudian cara-caranya juga seperti itu, nanti bisa dijelaskan dalam bentuk video. Nah, jadi kembali kita melihat kebakaran kelas A terdiri dari kayu, kertas, kain. Kemudian simbolnya itu. Kemudian B, kelas B kebakarannya itu bensin, oli, cat, dan cairan mudah terbakar lainnya. Terus kelas C material yang beraliran listrik. Yang D material logam ya yang terbakar. Nah, ini adalah salah satu contoh tabung. Di situ ada pin pengaman. Jadi kalau mau digunakan itu pin pengaman itu harus dicabut dulu, nanti baru bisa digunakan. Ini katup ya, katup semacam penyalur ya. Kemudian hose ini selangnya, kemudian nozzle itu penyemprotnya. Kemudian sebelah kanan itu handle, itu pegangan ya, bisa ditekan untuk memicu keluarnya bahan pemadam ya. Kemudian pressure itu untuk mengetahui tekanan isinya ya, masih banyak atau sudah kosong. Kemudian ini tabungnya penampung pemadam api. Oke, ini contoh tabung, macam-macam tabungnya ya. Jadi kalau powder itu adalah berbentuk serbuk kering ya. Kemudian yang kedua water yaitu air, CO2 yaitu karbon dioksida. Yang ketiga, yang keempat yang paling kanan adalah foam atau berbentuk busa. Nah, ini jenis-jenis apar ya. Jadi ada foam atau busa, kemudian water itu air, yang hitam itu karbon dioksida, yang keempat halon, yang ketiga powder atau serbuk kering. Oh iya, ini kalau halon ini biasanya digunakan untuk kebakaran kelas A, B, dan C ya. Terutama kalau dulu lebih cocok digunakan di dalam pesawat udara ya. Misalnya terjadi kebakaran di pesawat udara menggunakan gas halon ini. Namun sekarang sudah jarang digunakan karena merusak lapisan ozon di bumi ya. Nah, ini contoh-contoh alat-alat penanda terjadinya kebakaran. Itu ada hidran ya. Hidran itu mungkin kalian sering lihat kalau yang kotak ini ya di pabrik-pabrik ya. Di situ ada selang-selangnya ya. Kemudian yang berbentuk bulat itu biasanya di pinggir jalan juga ada atau di pabrik-pabrik. Jadi kalau bisa terjadi kebakaran, misalnya menunggu mobil pemadam kebakaran, kita bisa sambungkan pipa ke hidran ini, jadi langsung menyemprotkan air yang kencang ya. Jadi sambil menunggu kita punya pengaman pertama ya. Kemudian fire alarm itu kayak lonceng, jadi bisa terjadi kebakaran, nanti orang menyalakan tombol alarm, nanti lonceng ini akan berbunyi nyaring ya ke seluruh ruangan. Kemudian ada smoke detector. Nah, ini hati-hati bila mana kalian di suatu ruangan melihat smoke detector ini, kalau ada asap dia langsung berbunyi ya, misalnya ada asap. Atau kalau misalnya malah kalau kebakaran ini smoke detector bisa juga ada yang menyemprotkan air ya. Dan saya juga pernah mengalami di salah satu ruangan itu misalnya gas LPG bocor, itu alarm langsung berbunyi ya, langsung berbunyi menandakan bahwa gas LPG bocor. Jadi macam-macam alarm atau penanda untuk kebakaran. Alat tanda bahaya tadi sudah dijelaskan, ada fire alarm ya, ada alarm kebakaran, ada petunjuk peringatan ya, jangan merokok. Kemudian ada lonceng besi ya, mungkin ini yang manual ya kalau misalnya tidak ada peralatan lain. Kemudian dengan lisan atau suara, jadi kita berteriaknya ini untuk keadaan darurat. Kemudian prosedur mengatasi kebakaran, isolasi, memutuskan udara dengan barang yang sedang terbakar ya, jadi diisolasi. Jadi biasanya kalau udara itu malah membantu kebakaran nih. Jadi kalau misalnya ada kebakaran ditutup, ini jangan sampai udara masuk untuk menambah besar api. Kemudian proses pendinginan, biasanya barang yang belum terbakar gitu malah disemprot air supaya tidak merambat ya. Jadi supaya udara panasnya atau kebakarannya merambat. Ya, jadi pertama proses isolasi, yaitu membatasi udara yang mau masuk supaya tidak membantu kebakaran. Yang kedua proses pendinginan, yaitu mendinginkan bahan-bahan
yang belum terbakar ya. Kemudian proses urai ya dipisahkan, benda-benda yang belum terbakar misalnya kain, kertas, kayu dipisahkan atau dikeluarkan. Jadi tidak membantu malah memperbesar api. Kemudian di bengkel besar biasanya ada kotak besi bercat merah yang bertuliskan hidran. Nah, ini hidran yang ini ya, maksudnya yang sebelah kiri. Jadi di perusahaan besar ataupun ada tabung kayak warna merah ini bisa disambungkan ke selang untuk memadamkan kayak pemadam kebakaran ya. Jadi bertekanan air tinggi. Oke, sekarang cara memadamkan api. Misalnya terjadi kebakaran, apa yang harus dilakukan? Ya, hidupkan alarm, kemudian kita hubungi regu pemadam kebakaran atau damkar, kemudian memperingatkan setiap orang segera keluar, bisa dengan berteriak ataupun bisa melalui speaker ya yang tersambung ke seluruh ruangan. Kemudian padamkan api dengan peralatan yang ada dulu. Kemudian kalau misalnya tidak bisa diatasi segera keluar, jangan kembali masuk gedung yang sedang terbakar apapun kepentingannya. Ya, ya, cara memadamkan pada saat pemadam api. Nah, ini cara menggunakan alat pemadam api ringan atau apa. Jadi, kalian harus membelakangi arah angin, ya. Jangan kalian misalnya muka kalian itu menghadap angin dari depan, nanti apinya malah menyambar ke kalian api balik ya. Pergunakan alat pelindung diri ya biasanya baju pemadam ataupun pakai helm, pakai apa face shield ya. Penyelamatan nyawa manusia lebih utama. Jadi kalau apapun yang ada di dalam ruangan ya kita jangan dipaksakan daripada nanti kita malah jadi korban. Kemudian menggunakan alat pemadam api yang sesuai yang A B C D tadi ya, kelas api kelas A B C D, jangan sampai salah malahan apinya malah melebar ya. Kemudian contohnya misalnya bahan-bahan dari apa bahan bakar cair kalian padamkan dengan air, bukannya malah padam malah meluas ya apinya itu melebar. Kemudian informasikan keadaan darurat secepatnya kepada petugas pemadam atau damkar. Cara menggunakan apar alat pemadam api ringan, tarik pin pengaman ya, kita arahkan nozzle atau penyemprot ke sumber api, kemudian tekan pemicu. Pemicu itu kayak ditekan saja nanti dia akan menyemprot, ada tekanan dari dalam, ayunkan ke sumber api. Nah, ini contohnya teknik pemadaman api ya, ini sebagai simulasi. Misalnya di perusahaan biasanya suka ada pelatihan-pelatihan untuk pemadaman api ringan ya, supaya tidak panik ataupun ya supaya bisa diatasi, ditangani. Ya, itu saja mungkin. Alhamdulillahirobbilalamin, materi pada hari ini semoga menjadi berkah ya, semoga jadi ibadah kita. Dan Bapak mohon maaf bila mana seperti biasa nih ada yang kurang jelas ataupun terlalu cepat ataupun kalian kurang paham. Jadi silahkan kalian mencari lagi referensi dari berbagai sumber, dari buku, dari YouTube dan dari sebagainya ya. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.